Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Masjid Al-Muhajirin Regional Office PTPN 4 Regional 2. Anda yang mendengarkan kita langsung dari www.moveonlineradio.com, dan saya sapa juga untuk beberapa pendengar kita yang sudah mendengarkan dan bergabung bersama kita di Move Radio untuk siang hari ini di Tausiah Badai Juhur kita di 97,9 Siroda FM Deli Serdang, 101,2 Cek FM Pematang Siantar, dan 92,2 STB FM Tanjung Balai Asahan, dan 102,4 PAS FM Rantau Prapat. Selamat siang untuk Anda semua dan selamat siang juga untuk para audiens yang hadir semua pada hari ini di tausiah kita. Juga para bapak-bapak mungkin yang hadir juga hari ini di tausiah Badai Juhur kita bersama Ustadz Profesor Dr. Haji Muzakir MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lama nggak ketemu ya Ustadz ya. Mungkin ada sekitar berapa tahun tentunya dengan Ustadz Muzakir. Dan untuk topik kita di Tausiah Badai Juhur untuk hari ini adalah puasa dan kesadaran menjaga kelestarian alam. Seperti apa nanti Ustadz Muzakir akan coba memaparkan, tapi sebelum saya memberikan waktu ke Ustadz Muzakir, izinkan saya juga untuk menyampaikan terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan bumi beserta isinya dengan keseimbangan dan keteraturan yang sempurna. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan juga kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW dan keluarga, sahabat dan seluruh umat hingga akhir zaman. Dan para hadirin semua audien dan juga para pendengar kita, puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Puasa adalah madrasah kesadaran, tempat kita belajar mengendalikan hawa nafsu, menumbuhkan empati, dan memperhalus rasa tanggung jawab sebagai hamba Allah. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, bukan sebagai perusak, tetapi juga sebagai penjaga dan pemelihara alam semesta. Ustadz, ini sebuah prolog atau mukadimah yang saya sampaikan kaitannya dengan topik kita siang hari ini, puasa dan kesadaran menjaga kelestarian alam. Apa mungkin yang ingin Ustadz sampaikan di awal kita? Baik ya, terima kasih kepada host yang luar biasa, Adinda Zaki Yusuf. Mudah-mudahan walaupun dalam keadaan berpuasa, kita semua tetap sehat dan semangat tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Ayat ini bermakna bahwa telah nampak dan sangat nyata berbagai kerusakan yang terjadi di bumi ini, dan kerusakan itu adalah disebabkan karena ulah tangan daripada manusia yang tidak bertanggung jawab. Allah tidak akan pernah membiarkan suatu kezaliman, kejahatan yang dilakukan manusia. Tapi pada saat dan waktu yang tepat, pasti Allah akan berikan peringatan, hukuman, supaya manusia itu kembali bertaubat dan kembali memperbaiki dirinya. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin PTPN 4, dan alhamdulillah pada siang hari ini hadir juga di masjid yang mulia ini Bapak RH, Bapak Budi Santoso, dan seluruh pimpinan yang hadir. Kemudian para pendengar radio dimanapun berada, as-shaimun was-shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada terasa Adinda Zaki, pada hari ini kita sudah berada pada hari ke-6 ya.
Dan juga barangkali sebagian saudara kita sudah berada di hari yang ke-7 dalam menjalankan puasa Ramadan. Tentunya setiap diri pribadi kita berusaha bahwa setiap kali kita berada di bulan suci Ramadan, kita harus berniat bahwa Ramadan ini harus menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita. Salah satu yang harus kita bangun pada Ramadan di tahun ini, yaitu kesadaran bagaimana kita mampu menjaga dan melestarikan alam sekitar. Karena kita pun sangat menyadari beberapa waktu yang lalu, terutama di Sumatera, termasuk saudara-saudara kita di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, di beberapa kabupaten kota, bahkan di Aceh termasuk di Tamiang, terjadi bencana alam, banjir bandang yang tentu sangat membuat kita prihatin dan berduka melihat berbagai penderitaan yang terjadi menimpa saudara-saudara kita. Pada hari ini dalam suasana bulan suci Ramadan, tentu kita ingin memaknai bahwa puasa Ramadan yang kita jalani sebenarnya tidak sekedar asyam, tapi kita mampu meningkatkan kepada level yang lebih tinggi lagi, namanya saum. Karena kata-kata asyam ini sebagaimana di surah Al-Baqarah 183 berbeda dengan makna saum pada surah Maryam ayat 26. Di mana perbedaannya? Kalau asyam ini bisa kita katakan ini puasa dengan pendekatan syariat. Ketika kita berniat puasa, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri pada jam tertentu, ya kalau kita di Indonesia rata-rata 13 jam setengah lah. Tapi kalau di negara lain, di Eropa pada musim panas, Dinda Zaki, orang bisa berpuasa 19 jam lebih. Panjang ya Ustaz? Sangat panjang itu kalau musim panas. Tapi kalau musim dingin, orang puasanya 9 jam. Lebih singkat. Maka orang di Eropa pernah bertanya bagaimana kalau kodo puasa nunggu musim dingin katanya. Biar nggak terlalu berat mengganti yang 19 jam itu. Nah, ketika kita melakukan hal yang seperti itu, menahan diri dari makan minum tidak berhubungan suami istri, ini asyam. Dan ini sebenarnya tidak sulit kita lakukan. Tapi bagaimana puasa Ramadan ini dari asyam menjadi saum. Sebagaimana yang pernah ditulis di dalam Al-Quran itu di surah Maryam 26, ternyata saum ini lebih khusus lagi. Kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, dan kita mampu mempuasakan panca indera kita. Puasa mata, puasa telinga, apalagi puasa lisan. Bahkan berpikir yang positif melihat sesuatu. Dan menjaga hati dari segala penyakit hati. Ada istilah Adinda Zaki itu, saum itu mengamalkan jamu jati kendi. Nih saya nggak tahu nih Imam Besar Pak Soleh pernah dengar nggak istilah jamu jati kendi? Ini singkatan ini sebenarnya. Saum itu jamu, jaga mulut. Nah, karena kata-kata ini bisa jadi racun yang membinasakan kalau sembarangan berbicara. Tapi kata-kata juga bisa menjadi obat yang menyembuhkan. Maka orang yang saum, dia jaga lisannya. Dia jaga makannya tidak berlebihan. Jati, dia jaga hati. Dari penyakit sombong, keserakahan, kedengkian, termasuk amarah. Ini kita sedang melatih menahan nafsu marah misalnya. Karena ada satu hadis 3 kali Nabi katakan, jangan marah 3 kali. Walakal jannah, sorga tempat.
Pekerjaan yang paling berat di dunia ini termasuk menahan marah. Di saat bisa marah tapi tidak marah. Dan maaf, secantik-cantik orang kalau marah jelek. Apalagi yang jelek marah-marah. Tentu kita tidak inginkan. Nah, maka puasa dalam makna saum juga bisa menahan amarah. Menjaga panca indera, menjaga tangan, tidak berbuat zalim pada orang, menjaga kaki, tidak melangkah ke tempat yang tercela, tangan tidak memukul orang yang tidak bersalah, tangan tidak juga merusak alam sekitar. Jadi memang hakikat puasa yang kita jalani juga punya hubungan yang sangat erat bagaimana kita mampu menjaga dan melestarikan alam sekitar kita. Maka puasa hakikatnya juga adalah bagaimana kita bisa membangun konsep cinta. Itu kalau di Kementerian Agama, Adinda Zaki, sekarang ada namanya KBC, kurikulum berbasis cinta. Kenapa ini perlu diangkat? Karena hari ini maaf, as-shaimun was-shaimat, nilai-nilai cinta itu sudah semakin pudar ini. Maka puasa yang hakiki, kita sebenarnya harus menghidupkan kembali nilai-nilai humanis, nilai-nilai cinta, nilai-nilai kasih sayang. Terutama hubbullah, cinta kita kepada Allah. Hubbur Rasul, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubbun nas, kita saling menyayangi, saling menolong, saling membantu. Apalagi dalam nuansa Ramadan ini, nilai-nilai kasih sayang itu semakin tinggi. Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Sayangi apa yang ada di bumi ini. Manusianya, hewannya, bahkan tumbuh-tumbuhannya, tanamannya, lautnya, sungainya, gunungnya. Jangan kita merusak alam semesta. Sebab kalau kita lihat Al-Quran di surah Bani Israel ayat 44, ayat ini menarik. Ternyata langit dan lapisannya, bumi dan lapisannya, bahkan di ayat itu dikatakan 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi, semuanya bertasbih kepada Allah. Jadi langit, bumi, danau, sungai, laut bertasbih. Hutan, pohon-pohon, daun-daun. Ini daun teh butong ini pun Bertasbih Ustaz, bertasbih dia kepada Allah. Maka harus kita rawat, kita jaga, kita nikmati dengan baik. Tanpa kita harus merusak jagat raya ini. Maka dalam pandangan sufistik, ini menarik Pak Budi. Kenapa terjadi bencana? Karena manusia sedang mengusik alam yang bertasbih. Jadi alam yang bertasbih memuji Allah. Dan memang Quran katakan walakin la tafqahuna tasbihahum. Kamu tak tahu bagaimana cara alam bertasbih. Maka begitu manusia merusak alam, bukan tidak mungkin bencana alam terjadi. Karena manusia tidak merawat bumi, tidak menjaga bumi, tidak melestarikan. Padahal tadi seperti Adinda Zaki katakan bahwa kita dihadirkan Allah ini sebagai khalifah. Kita wakil Tuhan di bumi. Punya tanggung jawab, memegang amanah, merawat dan menjaga bumi, bukan malah kita mengeksploitasi bumi ini secara berlebihan yang berdampak membawa kerugian bagi kehidupan orang banyak. Nah, maka hari ini perlu kita membangun terutama lewat madrasah ruhaniyah Ramadan ini, membangun kembali nilai-nilai cinta terhadap sesama. Apalagi kita lihat hari ini banyak sekali kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan-kekerasan di jalan raya, pembantaian, pembulian, bahkan banyak
tindakan-tindakan yang sudah tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Kita sungguh prihatin hari ini mudah sekali orang menyakiti fisik orang lain. Dipukulin, bahkan kadang-kadang kita nggak sanggup melihatnya anak-anak sekolah dasar, mereka yang masih kecil yang butuh kasih sayang, tapi hari ini tidak sedikit mereka diperlakukan dengan tidak manusiawi. Maka nilai-nilai cinta itu hakikatnya adalah saum yang kita lakukan ini, membangun nilai cinta kemanusiaan. Wa hubbul bi'ah, cinta kepada lingkungan. Bagaimana kita merawat hutan, bagaimana merawat sungai, tidak kita buang sampah di sembarang tempat. Kita menjaga laut yang penuh dengan kekayaan, gunung-gunung yang juga menghasilkan kekayaan untuk orang banyak, harus kita rawat dan kita jaga. Hewan, tumbuh-tumbuhan, flora dan fauna, itu yang disebut dengan hubbul bi'ah. Maka saum Ramadan yang kita jalani, kita sedang diajarkan Allah dalam keadaan berlapar-lapar dan berhaus-haus ini menumbuhkan semangat cinta humanistik terhadap alam semesta, bahkan hubbul watan wal bilad. Jangan lupa cintai tanah air, mencintai bangsa dan negeri ini, tumpah darah kita. Kita ikut mendoakan kebaikan untuk negeri ini. Dan satu lagi, hubbun nafs, cintai diri kita sendiri. Ini perlu juga, kenapa tak sedikit orang hari ini, jangankan dia mencintai orang lain, dirinya pun tidak dia cintai. Maaf saja nih, maaf, banyak aksi hari ini orang nekat bunuh diri. Kenapa orang bunuh diri? Orang menzalimi diri sendiri. Dia menyiksa dirinya, dia suntik di kepalanya dengan racun, dia suntik tubuhnya dengan racun. Apakah itu narkoba atau apapun namanya. Bunuh diri. Nah, ini juga satu fenomena yang sangat kita takuti pada hari ini. Maka hakikat saum ya, jangan siam. Kalau siam ini hanya 1 bulan. Syariat ya Ustaz. Ramadan 1 bulan, itulah asyam. Tapi saum sepanjang hidup kita harus punya proteksi diri. Kita punya perlindungan, penjagaan, menjaga diri dari segala perbuatan yang tercela. Itu artinya kita sudah saum. Saum yang sesungguhnya kita tahan diri dari berbuat apapun yang dimurkai Allah SWT. Karena para pendengar yang kami banggakan, jamaah Masjid Al-Muhajirin As-Shaimun Was-Shaimat, jalan hidup ini hanya ada 2. Jadi jangan salah memilih jalan. Sebagaimana di surah Al-Baqarah ayat 257. Jalan pertama, inilah jalan yang benar, Pak. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Siapa yang memilih jalan Allah, hidup di dalam kebenaran, mengamalkan Islam dengan benar, hidup bersama Al-Quran, maka Allah akan mengeluarkan manusia itu minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Tapi hati-hati, ada lagi jalan yang sesat. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Ini kebalikan. Jadi ada namanya jalan-jalan taghut. Nah, ini taghut ini diterjemahkan setan-setan yang menyesatkan. Hawa nafsu yang gak bisa dikendalikan. Sehingga manusia itu hidupnya hedonisme, menghalalkan segala cara demi kenikmatan ragawi. Ini jalan setan nih. Ini yang akan membawa manusia minan nur ila dhulumat, dari cahaya justru menuju kegelapan. Ulaika ashabun nar, itulah penghuni neraka kata Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka hakikat puasa Ramadan yang kita jalani, kita harus
kembali ke jalan yang benar ini. Jalannya Allah ini. Salah satu caranya adalah dengan mempuasakan diri. Puasa lahir, puasa batin, dari asyam menuju saum. Ada filosofinya Adinda Zaki yang saya sering katakan begini ya, sederhana sekali. Tapi tak sesederhana mengamalkannya. Kadang-kadang mudah kita mengatakannya. Tapi berat ya Ustadz ya. Tapi berat kita mengamalkannya. Jadi hakikatnya begini. Jangan lihat yang tak perlu dilihat. Nah, ini sudah puasa mata. Jangan dengarkan yang tak perlu didengarkan. Lelah juga telinga ini, panas dia Pak. Mata pun merah dia kalau semua murid kita lihat. Jangan bicarakan yang tak perlu dibicarakan. Ini puasa bicara. Dan kalau boleh, kata-kata yang keluar adalah obat yang menyembuhkan. Jangan jadi racun yang mematikan. Jangan cari tahu yang tak perlu tahu. Ini ada orang kepo, mau tahu aja. Ini bahaya juga. Maka filosofinya puasa itu, hiduplah seperti garam, secukupnya saja. Coba ibu-ibu masak rendang, lontong. Gimana Bu? Kalau banyak garam, mana enak? Asin. Kurang garam pun tak berasa. Jadi gimana? Secukupnya saja. Maka tausiah ini pun secukupnya saja dia. Baik. Nah, yang penting berasa dia, tak perlu lama ya. Artinya hidup ini tak boleh berlebihan. Maka saum mengajarkan kita bagaimana membangun kesadaran hidup. Kesadaran kemanusiaan. Kesadaran berketuhanan. Dan kesadaran yang juga sangat penting hari ini adalah kesadaran menjaga, merawat, dan melestarikan bumi yang sedang menangis. Jadi bencana alam itu kan bumi yang sedang menangis sebenarnya. Makanya jangan kita lupa, apapun yang kita lakukan pada hari ini Bapak Ibu, semua dilihat Allah. Memang tidak ada yang tahu. Kita puasa ini aja contoh, ini puasa ini hakikatnya mengajarkan kita tumbuhkan kesadaran konsep muraqabah. Nah, itu dalam konsep tasawuf itu ada muraqabah. Merasa diri diawasi Tuhan, Pak. Contoh ya, kalau kita sholat, itu kan bisa dilihat orang tuh. Nampak dia ke masjid Pak, di masjid dia iktikaf, sholat, nampak. Orang bersedekah nampak sedekah, dia bagi uang, bagi makanan. Orang pergi haji lebih kelihatan lagi. Satu kampung ngantarin dia. Tapi maaf, ketika kita puasa, ini adik-adik yang masih muda-muda ini, puasa siapa yang tahu? Kalau perkara bibir kering, panas dalam pun kering juga bibirnya. Kalau perkara pucat, kurang darah pun pucat juga muka. Bukan kita lihat dari fisik, maka yang tahu kita puasa itu hanyalah kita dan Allah. Tapi walaupun ada kesempatan di kamar mandi, di ruangan tertutup, di mobil yang gelap kacanya 100% Pak. Ini gelap gulita ini macam dalam gua. Minum dia tak ada yang tahu. Tapi beranikah kita lakukan? Mana berani? Kenapa nggak berani? Kan nggak ada orang. Di situ kita disadarkan Allah. Memang tak ada orang lihat. Tapi ada dua malaikat di kiri kananku. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada kata yang kita ucapkan kecuali ada dua malaikat mencatat. Raqibun atid Pak. Ini CCTV Allah 24 jam Pak. Nah, kalau CCTV di rumah bisanya itu diputuskan kabelnya. CCTV di kantor bisa juga ditutup. Tapi CCTV Allah online 24 jam dimanapun berada. Dia tembus batas. Nah puasa ini kita nggak berani minum. Walaupun ada kesempatan. Kenapa? Tumbuh kesadaran bahwa kita sedang dilihat Allah SWT. Baik, Ustadz kita coba untuk memberikan pertanyaan. Siapa yang mau bertanya mungkin jemaah yang ada di sini.
Dan juga kita berikan kesempatan untuk yang mendengarkan kita di beberapa stasiun radio. Juga boleh bertanya di 0813 5235 1000. Silakan yang ingin bertanya. Ada? Oke, tapi ini ada pesan WA yang masuk, coba kita baca dulu kali ya Ustadz ya. Jadi pesan WA yang masuk kali ini bertanya, ada Ibu Ira di Tanjung Balai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, katanya ingin bertanya bagaimana nilai ibadah puasa seseorang yang memutuskan tali silaturahmi dengan sesama saudara muslimnya. Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Ada Ibu Ira di Tanjung Balai. Baik, langsung dijawab. Silakan Ustadz. Baik Ibu Ira, jauh ya Bu di Tanjung Balai, tentu di sana banyak siputnya. Tapi buka puasa jangan berlebihan juga ya Bu Ira ya. Walaupun banyak ikan, udang, kepiting dan macam-macam, lobster pun ada di sana. Kolesterol Ustadz ya. Ya, tapi tetap kita membatasi diri. Jadi menarik Bu Ira pertanyaannya, ada orang berpuasa tapi hablum minan nasnya. Tak baik. Kalau bahasa Medannya Bu Ira SKT dia. SKT Medan Belawan, besok sudah minta kawan. Nah, itu bagus dia. Tak bercakap, tak tegur sapa. Islam itu mengajarkan betapa indahnya persaudaraan. Jadi kalau kita lihat orang yang berpuasa, apalagi kalau dia sudah sampai saum, harusnya kita ini jangankan memutuskan silaturahmi, malah yang disuruh Allah itu adalah menyambung. Fa'aslihu baina akhawaikum, misalnya di surah Al-Hujurat ayat 12 itu. Malah kalau ada yang sedang bermusuhan, tugas kita bukan memprovokasi mereka tambah parah, tapi tugas kita justru mendamaikan orang yang berselisih. Nah, jadi kalau ada orang berpuasa ini, kalau menurut saya dia baru asyam ini, belum sampai kepada saum. Jadi sebaiknya orang yang berpuasa itu dia harus menumbuhkan sikap memaafkan, menghilangkan dendam, sehingga dia merajut kembali tali persaudaraan. Karena hidup ini ada satu kata-kata bijak Adinda Zaki. Iya Ustaz. Satu orang musuh terlalu banyak, tapi 1000 orang teman rasanya terlalu sedikit. Nah, 1000 orang teman, udah 1000 orang sedikit itu. Tapi kalau ada satu musuh, udah banyak rasanya. Hidup ini gak tenang, karena kalau kita tak baik dengan saudara, dengan tetangga, hidup kita pun terancam. Iya. Tapi coba kita baik dengan tetangga, panen rambutan dia, Dikasih Ustaz, panen durian, diantar ke rumah. Nanti menjelang berbuka dia masak kolak pisang pakai gulang kaling misalnya, ditambah kolak dingin lagi dan es campur dengan es batu, dikasih kita. Buat pula rendang Padang pakai kentang yang kecil-kecil itu. Ini maaf Pak, siang-siang bicara makanan ya. Ini ujian juga. Baik dengan tetangga, kita mendapatkan juga. Tapi coba tak baik dengan tetangga. Nanti maaf, sakit kita, meninggal kita, tak datang orang melihat kita. Nah, maka bulan Ramadan hakikatnya bulan merajut kembali nilai-nilai persaudaraan itu. Oke. Itu jawaban untuk Ibu Ira di Tanjung Balai ya Ustadz ya. Ya. Kali ini ada penelpon yang masuk dan ingin bertanya ke Ustadz langsung. Halo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Uda Buyung di Tanjung Balai di 92,2 STB FM. Oh baik, silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan di sini ada beberapa poin, yaitu masalah tentang sholat. Karena ada yang saya dengar langsung, kalau kita sholat tuh kan sebagai imam lah, yang imamnya langsung itu kan tidak boleh, boleh pakai mic langsung dia, maka suaranya itu bisa mendengungkan ke tempat lain. Sedangkan imam itu harus mengeluarkan suara di lokasi musola atau masjid. Tidak boleh mengeluarkan suara jauh. Bagaimana hukumnya kata Pak Ustadz? Apa boleh atau bagaimana? Itu ada yang saya tanyakan Pak Ustadz ya. Bisa lebih jelas lagi Bapak pertanyaannya, sepertinya Ustadz tidak menangkap dengan jelas pertanyaannya.
Suara yang bagaimana? Sekarang gini, masalahnya dia seorang imam. Ya. Jadi dia mungkin maka kedengaran suara itu sampai hampir mencapai 1 kilometer karena dia pakai mic. Oh, oke. Jadi bagaimana rasa Pak Ustadz? Apa boleh dia mengeluarkan suara begitu jauh? Baik, sudah paham. Saja Pak Ustadz ya. Baik, terima kasih Bapak yang mendengarkan dari 92,2 STBFM Tanjung Balai Asahan. Sudah paham Ustaz yang dimaksudkan? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz jawabannya. Pak apa tadi namanya? Dengan Pak Buyung. Pak Buyung ya. Iya. Sepertinya memang orang Tanjung Balai ini luar biasa ya. Nah, tadi pun Ibu Ira dari Tanjung Balai juga baik. Sepertinya kita perlu ke Tanjung Balai ya Dinda Zaki nanti. Baik, pertanyaannya bagus ya. Bagaimana hukumnya seorang imam ini sepertinya kalau saya pahami sholat di masjid berjamaah. Kemudian suara imam Pengeras tadi suara. pakai mic. Ya. Dan kebetulan mic-nya ini sound yang terbaik. Ya. Suaranya sampai 1 kilometer. Kedengaran. Terdengar nih bagaimana? Nah, saya pernah baca satu hadis ya. Tapi bukan imam ini, tentang muazzin. Nah, jadi seorang muazzin itu kalau dia azan, nah ini Pak Saleh ini luar biasa Pak Saleh. Maka sepanjang suara azan itu, sekuat suara dia memanggil orang untuk sholat, sepanjang itu Allah ampuni dosa-dosanya. Itulah mulianya seorang muazzin itu ketika suaranya bisa didengar. Karena dalam makna dia memanggil orang. Dalam konteks dia muazzin. Nah tentu dalam menjalankan ibadah sholat ini, saya berpendapat bahwa memang sebaiknya kita yang sholat ini pun ada kan salah satu rukunnya tertib. Iya, betul. Baik tertib bacaan, tertib gerakan, rukun dan sebagainya. Nah termasuk dalam sholat ini ya terutama memang kita juga harus menjaga ketertiban. Jangan sampai suara imam ini maaf apalagi suara imam ini masih banyak salah tajwidnya. Makhrajnya, bacaan pun tak benar, kedengaran sampai jauh. Sehingga orang yang di luar mendengar itu terganggu dengan kesalahannya. Tapi kalau suaranya merdu dan suaranya bagus didengar orang, ini kan menjadi syiar dia. Itu pun dilakukan pada saat memang di awal waktu sholat. Namun sebaik-baiknya, karena kita kan tidak tahu juga kondisi masyarakat di sekitar masjid. Oke lah suara azan sudah terdengar jauh, orang sudah tahu akan ada waktu sholat. Nah saya berpendapat sebaiknya imam tadi itu suaranya didengar di dalam lingkungan masjid itu. Itu lebih baik Ustaz. Nah itu lebih baik supaya apa? Konsentrasi ya dan juga suara speaker itu tidak pecah keluar. Karena kalau suaranya keluar di dalam malah nggak kedengaran. Tapi kalau suaranya vokal di dalam, jamaahnya pun nikmat, suara imamnya merdu, makhrajnya bagus, itu akan menambah kekhusyukan jamaah dalam mendirikan sholat. Demikian. Oke, itu untuk Pak Buyung di Tanjung Balai saya informasikan. Untuk line telepon Anda juga bisa menggunakan line yang sama, karena kalau mau telepon itu menggunakan line WhatsApp tentunya di 0813 5235 100. Ada yang bertanya jamaah di sini mungkin silakan Bapak mungkin bisa diberikan mic-nya. Sesuai dengan tema kita puasa ataupun asyam tadi berkaitan dengan alam. Nah, dalam hal ini alam ini kan harus kita jaga Pak Ustadz. Tapi ternyata kenyataannya di belakangan ini kita sering mendengar baik dari media sosial maupun media elektronik banyak yang alam ini diganggu. Nah oleh karena itu kami mau menitik beratkan ke dalam akhlak kita. Bagaimana akhlak kita sebenarnya terhadap alam ini? Apakah kita dibenarkan merusak alam itu? Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Pak Ridwan Peliang. Ini pertanyaan yang bagus Ustaz, silakan Ustaz. Bagaimana akhlak kita? Ya baik ya, kalau tadi penanya dari Tanjung Balai, ini dari Medan ya.
Yang bertanya Ustadz Ridwan Piliang. Nah, jadi Ustadz pun bertanya ini. Baik, jadi memang kalau kita kembali kepada Al-Quran, bagaimana akhlak kita ini? Nah, ini kaji utama kita hari ini. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu, Masya Allah luar biasa. Setidaknya Allah menciptakan bumi dan segala isinya ini ada 3 tujuan Allah yang paling utama. Yang pertama bahwa alam semesta ini adalah al-barokah. Alam ini berkah. Sumber kebaikan, kekayaan yang membawa kebermanfaatan bagi orang banyak. Nah, jadi kita harus sadari ternyata alam ini tidak ada yang sia-sia diciptakan Allah. Ya maaf saja Bapak Ibu para pendengar yang budiman, orang buang sampah saja, sampah, ternyata dari sampah itu bisa membawa rezeki bagi orang lain. Betul. Bahkan ada mahasiswa jadi sarjana dia. Ditanya orang tuanya kerja apa? Ayah saya pemulung sampah. Dari sampah membawa berkah. Anaknya jadi sarjana. Ini artinya apapun yang Allah ciptakan di bumi tidak ada yang sia-sia. Maka kita harus menjaga kesantunan terhadap alam. Bagaimana caranya? Pertama tadi, menyadari bahwa bumi dan segala isinya sumber barokah, kebaikan-kebaikan. Contoh ayat misalnya, karena yang bertanya ini Ustadz Ridwan ini saya harus pakai ayat juga. Coba kita lihat surah An-Nahl ayat 14. Wa huwallazi sakharal bahra. Dialah Allah yang menundukkan lautan. Laut dengan gelombangnya, dan bahkan kita harus hati-hati. Ini 2/3 bumi ini lautan ini. 1/3 saja daratan. Jadi bumi ini penuh dengan laut ini. Pada masanya kita akan tenggelam semuanya ini. Naudzubillah. Maka di ayat itu dikatakan laut yang Allah tundukkan itu apa manfaatnya? Litakulu minha lahman toriyan. Litakulu minhu lahman toriyan. Dari laut itu kamu bisa menikmati aneka ragam ikan dengan berbagai macam bentuk dan rasa. Coba lihat di laut itu. Macam ikan didapati. Dan membawa manfaat bagi manusia. Maka akhlak kita terhadap laut, menjaga laut. Walaupun sekarang ada juga itu istilahnya nanti Adinda Zaki kalau lewat di belakang Polonia, Kosek 1, itu ada tulisannya penjaga langit. Nah, mereka angkatan udara, Pak. Ada penjaga langit. Jaga langit, nah, jangan ada serangan-serangan dari musuh. Jaga langit. Nah kita di bumi, penjaga bumi. Yang hidup di dekat laut, jadilah penjaga laut. Ikan yang Allah berikan nikmati. Wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Dari laut itu kamu lihat bisa mendapatkan mutiara, perhiasan yang indah dan mahal harganya. Wa taral fulka mawakhira fihi walitabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Di laut kamu lihat nelayan mencari ikan, kapal-kapal pesiar membawa penumpang. Coba lihat, itu laut. Ternyata benar bahwa alam semesta ini adalah al-barokah, sumber kebaikan, kebermanfaatan dan kekayaan. Tapi kalau manusia tidak santun, nah itu pertanyaan Ustadz Ridwan tadi. Kita tidak santun kepada alam, nanti laut bisa marah sama kita. Laut bisa datang gelombang tsunami, kita lihat. Bagaimana kalau di laut tidak ada ikan lagi, tidak ada mutiara, maka manusia tidak bisa mendapat banyak kebermanfaatannya. Itu dari segi al-barokah. Dari gunung tumbuh tanam-tanaman, beraneka ragam. Coba lihat pisang aja berapa macam. Pisang raja, ada pisang Ambon, pisang goreng yang sudah digoreng. Itu kekayaan yang Allah berikan. Maka rawat bumi. Maka kalau hari ini ada gerakan menanam 1 juta pohon.
Nah, ini kan satu gerakan yang sangat humanis. Ini bahagian daripada akhlak kita terhadap alam. Kita diminta menanam 1.000.000 pohon. Anak-anak sekolah kita ajak mereka menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya, mengajarkan santun merawat sungai-sungai yang ada pemukiman masyarakat. Nah, kalau masyarakatnya berakhlak, selamat. Tapi kalau masyarakat tidak menjaga kesantunan terhadap alam, bukan tidak mungkin kutukan alam akan terjadi. Ini yang pertama. Nah, jadi akhlak kita menyadari bahwa alam ini adalah al-barokah. Nah, yang kedua, alam semesta ini al-isyarah. Apa makna al-isyarah? Tanda-tanda kebesaran Allah. Maka dengan kita melihat alam keindahannya, harusnya kita sujud kepada Allah. Siapa yang bisa menciptakan alam yang sangat indah, lautan, danau, gunung-gunung, tanaman beraneka ragam, Masya Allah. Itu luar biasa. Apalagi nanti kalau Pak Ridwan, Ustaz Ridwan pergi ke Maroko. Maroko ini kan berbatasan dengan Eropa, ya kan? Dia termasuk dengan Afrika. Itu ada sebuah selat yang membatasi antara Maroko dengan Spanyol, Eropa, dibatasi sebuah selat yang namanya Selat Gibraltar. Nah, adik-adik boleh pergi nanti kalau cuti pergi ke Selat Gibraltar. Liburan ke sana, ke Maroko. Itulah akan kita lihat alam sebagai tanda kebesaran Allah. Yang diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 53. Wa huwa alladhi marajal bahraini. Dialah Allah yang mengalirkan 2 laut. Hada azbun furatun wa hada milhun ujajun. Yang satu laut airnya tawar dan segar, yang satu asin dan pahit. Wa ja'ala bainahuma barzakha wa hijram mahjura. Allah jadikan di antara 2 laut itu ada dinding yang memisahkan, seolah ada dinding sehingga air itu tidak pernah tembus. Siapa yang bisa buat ini? Warnanya berbeda, rasa berbeda, bertemu tapi tidak bersatu. Siapa yang bisa buat itu? Itu adalah al-isyarah, tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Sehingga dengan melihat itu, manusia harus semakin tunduk kepada Sang Pencipta. Itu akhlak kita. Jadi akhlak terhadap alam, menyadari alam sebagai barokah. Kedua, alam sebagai al-isyarah. Nah, satu lagi, alam ini adalah mi'raj, tangga menuju Allah. Makanya kita kan sekarang di bumi, Pak. Sebentar lagi masuk ke perut bumi. Maka sopan-sopan kita hidup di bumi ini, nanti dihimpit bumi. Kita sedang hidup di atas bumi, jangan belaga. Ini bahasa Tanjung Balai ini. Jangan sombong kita di bumi. Kenapa? Sebentar lagi masuk ke dalam perut bumi. Dan kembali kepada Sang Pencipta bumi, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebut alam ini mi'raj. Tangga menuju Allah. Jadi kalau baik-baik kita di bumi ini, bumi pun akan memuliakan kita. Tapi kalau tak baik kelakuan kita di bumi, berbuat dosa, maksiat, merusak bumi, maka hukuman Allah akan datang. Dihimpit bumi dan dibakar api. Nah, itu ada lagunya dulu itu. Baik, Ustadz, kita angkat dulu penelpon yang coba ingin bertanya juga. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Bapak? Dengan Bapak Misran Air Joman Asahan, Sumatera Utara, yang mendengarkan radio Suara Tanjung Bajaya, Tanjung Balai. Oke, Bapak. Dengar Ustadz ya. Baik, Pak Misran, silahkan pertanyaannya Pak Misran. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi saya ingin bertanya nih, yang kepingin saya tanyakan ini ada 3 pertanyaan Pak Ustadz. Mungkin agak lucu atau agak luar topik lah ini. Pertanyaan pertama, ada saya mendengar orang membahas
katanya anak adik kita yang laki-laki dengan anak kita itu boleh menikah gitu. Yang kedua, bagaimana hukumnya makan-makan di masjid. Yang ketiga, kalau silaturahmi itu bagus tanpa harus terputus gitu. Tapi kalau dia sudah kita minta maaf, sudah kita minta izin, tapi dia tidak semakin sini mengejek, itu apa tindakan kita? Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahmi Ustadz yang ketiga. Apa tadi pertanyaannya? Yang ketiga, silaturahmi bagaimana untuk menjalannya lebih baik? Bagaimana? Untuk menjalannya secara lebih baik. Kedua tadi makan? Makan di dalam masjid. Ya. Baik ya Pak Misran. Di Air Joman. Di Air Joman Asahan ya. Jadi Pak Misran banyak kali yang Bapak tanya ini. Tapi saya berpikir positif. Oke. Berarti Pak Misran ini serius dia mendengarkan radio ini. Dan lancar beliau berbicara. Iya benar. Karena beliau minum teh butong katanya. Jadi Pak Misran ya. Batal puasa Ustaz ya. Pertama tadi pernikahan ya. Ipar ya tadi apa Ipar. tadi? Anak Jadi, adik. Anak. Jadi misalnya ayahnya punya adik. Adik ya, kemudian adik dengan abang ini punya anak ya. Punya anak. Kira-kira begitu. Berarti kan mereka ini sepupuan ya, sepupuan. Apakah ini termasuk orang yang boleh menikah? Ya, jadi kalau kita ini pertanyaan ke fikih ya, nanti kita bisa lihat dalam kitab bab an-nikah. Siapa saja yang boleh dinikahi dan siapa saja orang yang tidak boleh dinikahi. Jadi kalau dia dalam makna sebagai sepupuan ini, itu kalau kita baca di bab fikih itu termasuk orang yang boleh dinikahi. Nikah persaudaraan yang tidak terlarang seperti itu ya. Kemudian yang kedua tentang makan di dalam masjid. Ini makan dalam konsep berbuka puasa atau makan dalam makna yang bagaimana. Tapi kalau makan dalam makna seperti tradisi Ramadan ini berbuka puasa, tentu tidak ada larangan. Selagi kita bisa menjaga kebersihan masjid. Nanti kalau Pak Mislan lihat di Mekah Madinah pun, itu menjelang berbuka itu mereka bentangkan plastik panjang untuk berbuka. Nanti begitu mereka selesai makan minum, tinggal dilipat aja plastik itu sama sampahnya. Dan begitu selesai seperti nggak ada tanda-tanda orang baru makan. Nah jadi sebenarnya makan di masjid itu tergantung bagaimana cara kita menjaga kebersihannya. Nah, tapi kalau misalnya dikhawatirkan nanti tumpah, apalagi mungkin takut banyak anak-anak kecil yang nggak bisa jaga, sebaiknya dihindarin. Tidak makan di dalam masjid, tapi barangkali di halaman atau di teras yang tidak ada karpetnya. Itu saya pikir kembali kepada manajemen masjid saja. Tapi kalau ditanya boleh, tentu bolehlah makan dalam masjid. Apalagi makan di saat Ramadan ini, berbuka puasa, makan sahur. Tapi kalau makan siang sebaiknya di restoran aja. Nah, jangan di masjid ya, jangan tiap makan harus ke masjid. Ini makan malam di masjid. Bikin repot Ustaz ya. Itu repot nantinya ya, tentu dilihat momennya apa, itu dulu perlu kita lihat. Nah satu lagi tadi silaturahmi, bagaimana menjaganya. Iya. Ini kan momen sebenarnya Ustaz. Jadi sebenarnya silaturahmi ini harus dijaga, dirawat. Sekarang banyak cara orang bersilaturahmi, apalagi di era digital ya. Misalnya bersilaturahmi ini bisa dalam makna silatul jismi. Nah, silatul jismi ini bermuwajahah, tatap muka, bertemu, saling berkunjung. Nah walaupun di era digital ini orang udah mulai jarang berkunjung Pak. Dia cukup video call aja. Udah cukup video call, nanti sama orang tua pun tak perlu datang. Yang penting udah video call. Tapi sebaik-baik silaturahmi itu silatul jismi, bertemu tatap muka. Sambil bahkan dianjurkan dalam Islam itu malakiya akhahu bima yuhibbu bidzalika sarahallahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Siapa yang mendatangi, jadi memang ada pahala orang yang berkunjung ini. Perjalanannya dihitung ibadah.
Dia datang kepada saudaranya dan membawa sesuatu yang disukainya. Kebetulan saudaranya ini suka pula makan ikan kakap, kepala ikan kakap digulai, masak kasasahan, dibawakanlah kepala ikan tuh. Suka dia, biar gembira hatinya, maka dia pun kata Nabi digembirakan Allah pada hari kiamat, karena dia sudah menggembirakan saudaranya. Begitulah indahnya persaudaraan ini. Maka salah satu perbuatan yang termasuk dibenci Allah itu qati'ur rahim, memutuskan tali persaudaraan ini. Nah, jadi termasuk caranya berkunjung. Tapi pun nanti ada masanya bisa dengan cara bertelepon. Sekarang kan sudah zaman IT ya, bisa dengan bertelepon. Itu pun sudah mengobatin kerinduan, mendengar suara, paling tidak terputus. Jadi walaupun jauh di mata, dekat di hati, selalu ada dalam doa. Itu yang termasuk penting dalam menjaga persaudaraan itu. Begitu ya. Oke. Ada yang mau bertanya lagi di sini mungkin Bapak Ibu silakan. Saya masih punya kesempatan kita Ustadz ya. Dan juga yang masih ingin bertanya juga para pendengar radio kita juga masih bisa menggunakan line telepon yang juga sudah kita siapkan di 0813 5235 1000. Itu line yang bisa digunakan untuk bisa bergabung dan bertanya bersama kita. Baik Ustadz, mungkin saya ingin bertanya justru ke Ustadz ini. Berbicara masalah Asyam menuju saum tadi Ustadz. Sebenarnya, apakah orang yang sudah menampilkan hidupnya sederhana, tidak hedonisme, apakah sudah dipastikan dia berada pada level saum sendiri, Ustaz? Baik ya, terima kasih Adinda Zaki Yusuf, bagus pertanyaannya. Pertanyaan ini kalau disederhanakan, apakah orang yang dilihat zohirnya, penampilan sederhana, rendah hati, apakah ini sudah sampai kepada tingkat saum? Nah, jadi memang bisa kita katakan begini Bapak Ibu sekalian, para pendengar as-shaimun was-shaimat dimanapun berada, orang yang berpuasa Ramadan ini akan sangat terlihat natijahnya, hasilnya memang nanti setelah Ramadan. Betul. Jadi kalau hari ini ada orang yang rajin ke masjid, rajin sedekah, bagus. Tapi pertanyaan kita berikutnya, setelah nanti Ramadan, apakah dia tetap memakmurkan masjid? Apakah dia tetap bersedekah? Apakah dia tetap membaca Al-Quran? Nah, proses dari asyam menuju saum ini bukanlah seperti membalik telapak tangan, tapi justru nanti sangat terlihat pasca Ramadan. Apa yang kita bisa lihat terjadi perubahan. Dari segi apa perubahannya? Tidak saja kita lihat dimensi fisik, tapi psikis ya, arti dalam kehidupan dia, tidak saja zohirnya tapi batinnya. Jadi kalau seseorang itu setelah Ramadan tetap memakmurkan masjid, dia tetap mentadarus Quran, dia tetap berbuat baik kepada sesama manusia, kepada makhluk Allah, itu sudah disebut sampai kepada tingkat saum. Jadi ada perubahan karakteristik setelah selesai Ramadan itu berlalu. Sikap-sikap keseharian, tutur katanya, perbuatannya, nilai-nilai sosialnya itu terlihat. Jadi kita nggak bisa cuma lihat ada orang kelihatannya sederhana tapi dengki sama orang. Betul. Nah ini belum saum juga. Belum saum. Jadi bukan dilihat dari karakter-karakter sifat-sifat positif itu, tapi berdampakkah sikap-sikap positif itu pada dirinya. Dia rendah hati. Nah, apakah kerendahan hati itu berdampak dengan dia peduli terhadap sesama manusia? Nah itu dia yang perlu kita lihat. Saum itu bukan saja Ramadan, tapi dia akan menjelma sepanjang kehidupan seseorang. Baik, Ustadz kita angkat dulu penelpon yang juga masih ingin bergabung bersama kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Saya Fauzia, Pak, sedang mendengarkan Cek Radio Pematang Siantar, Pak. Ibu Fauzia di Pematang Siantar, silakan Pematang pertanyaannya Siantar, Ibu. ya. Saya mau tanya, Pak, topik kita ini kan puasa membangun konsep cinta, kesadaran menjaga dan melestarikan alam sekitar. Ya.
Terus apakah hak ini melestarikan dan menjaga alam sekitarnya ini wajib hanya untuk orang-orang yang berpuasa saja? Ah, terus yang kedua saya mau tanya lagi nih Pak, sekarang kan kita sedang berpuasa, ya kan? Apabila seseorang berpuasa penuh selama bulan Ramadan, kemudian dia tadarus, kemudian bersedekah, berzakat, tapi sholatnya bolong-bolong Pak selama 5 waktu. Ini gimana Pak? Apakah puasanya ini ada pahalanya? Iya. Itu saja yang mau saya tanyakan Pak. Terima kasih Bu Terima kasih Fauzia. Pak. Ini mumpung Bu Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini soft spoken juga ya, seperti Bu Fauzia gak nyaman terdengar ya Ustadz ya. Walaupun sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya harus susah jawab ya. Yang pertama berbicara masalah apakah itu hanya dijalankan bagi yang berpuasa saja sesuai dengan konsep atau juga tema kita siang ini Ustadz. Yang kedua, bagaimana puasa tapi sholatnya masih bolong-bolong. Silakan Ustadz. Ya baik, terima kasih Ibu Fauziah ya di Siantar ya. Dan Siantar ini terkenal dengan roti ganda di sana. Katanya kalau orang ke Siantar harus Roti ganda beli ya, roti di sana ya. Dan di Ini makan Siantar terus ini sepertinya Ustadz ya. ada warung burung terkenal di Siantar ini. Oh Ya. teh butong ya Pak ya. Jadi kalau baik Ibu Fauziah, pertanyaannya bagus. Layak beliau ini dikasih teh butong. Bagaimana kalau tentang melestarikan alam ini, apakah ini hanya kewajiban orang puasa? Tentu tidak. Menjaga dan melestarikan alam itu kewajiban setiap manusia, siapapun dia. Apalagi orang yang beriman, apalagi orang yang sudah berpuasa. Tentu tingkat kesadaran itu akan sangat lebih tinggi lagi. Nah, itu yang pertama saya ingin jawab. Jadi semua kita, siapapun dia, suku, bangsa apapun dia, agama apapun dia, karena bumi ini disebut Allah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam. Jadi semua orang menikmatinya. Matahari, orang barat, orang timur, orang utara, selatan menikmati matahari. Air hujan, semua manusia menikmatinya. Maka sejatinya semua orang pun harus melestarikan bumi. Itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang ada orang yang rajin berpuasa, baca Quran dan sebagainya, tapi nggak sholat gitu. Ini aneh juga ini ya. Jadi ada orang padahal puasa itu kan cukup berat. Tapi memang hati-hati. Ada juga orang puasa, Dinda Zaki, dia puasa tapi niatnya diet. Nah, ini kan beda juga. Itu ini. beda ya Ustadz ya. Dia ini jangankan bulan Ramadan, bulan lain pun puasa juga. Rupanya diet Pak, ingin menurunkan berat badan. Nah maka sebenarnya kalau tadi ada orang puasa nggak sholat, ini perlu di cross check dulu ini. Sebenarnya dia puasa itu niatnya apa? Atau jangan-jangan dia puasa karena mertua datang Pak. Nah nanti kalau nggak puasa dipecat, nggak dapat warisan dari mertua ini. Jadi kadang-kadang macam-macam. Tapi kalau orang sudah berpuasa dengan kesadaran dan keimanan, tak mungkin nggak sholat. Jadi kalau perkara dia puasa dapat pahala atau tidak, kalau pahala itu hak prerogatif Allah memberikannya. Kita nggak bisa ngukur pahala seseorang. Tapi bagaimana pandangan kita orang puasa tapi nggak sholat ini, kalau ilustrasinya Bu Fauziah, orang punya badan nggak ada kepalanya. Nah, itu hantu juga lah itu ya kan. Gimana ada badannya, kepalanya hilang ini. Kenapa? Karena tidak sempurna. Karena kan dalam satu hadis ya, ibadah Islam itu seperti sebuah bangunan dia. Nah maka ada misalnya dimulai dengan syahadatain. Nah ini kan pondasi dia, tauhid dasar. Jadi kalau kita bangun rumah, yang paling utama itu kan dasarnya dulu nih. Kalau tanahnya rendah, ditinggikan dulu biar jangan kena banjir. Ini pondasi itu tauhid. Yang kedua baru berdirilah tiang. Nah, maka as-sholatu imaduddin, tiangnya itu adalah sholat. Jadi gimana Bu Fauziah, rumah nggak ada tiang nih. Ini rumah darurat sementara barangkali.
kayak tenda dia, nggak ada tiang. Berarti bisa hancur dia. Udah ada tiang, apalagi baru dibuatlah nanti saluran-saluran kamar segala macam. Nah itulah yang disebut dengan puasa. As-saum junnah kata Nabi. Puasa itu dinding, perisai dia. Jadi supaya teratur. Rumah itu ada ruang makan, ada ruang tidur, ada toilet. Nah kan teratur dia. Itulah ibarat puasa. Jadi orang yang puasa ini hidupnya tertib dia. Teratur, disiplin. Nanti sudah jam 6.20 duduk di depan meja hidangan. Mana ada yang berani minum apapun tuh. Lihat TV dulu udah beduk nggak ini gitu ya. Begitu sudah beduk di TV baru berani kita minum teh butong tadi. Atau teh atau basari. Kalau nggak berani Pak. Nah, jangan nunggu aja di masjid. Itu dia buka dulu Pak baru azan. Salah kita. Bisa lewat 3 menit 5 menit. Jadi tunggu azan di TV lah barangkali. Nah, kan tertib hidup kita itu. Baru kita minum tertib. Nah baru rumah itu perlu ada sarana MCK. Itulah zakat. Jadi rumah itu saluran airnya bagus. Nah terakhir ditutup dengan genteng atau seng atau apapun namanya. Itulah ibadah haji. Maka orang pulang haji pakai lobe putih. Nah ibarat rumah tadi tutup. Jadi kalau kita ini tidak sholat, ibadat rumah nggak ada tiang. Udah kaya nggak pergi haji, udah sampai waktu malah nggak berangkat, rumah nggak ada genteng Pak, kena hujan. Nggak ada atapnya. Bahaya juga kena angin. Nah, tapi kalau sudah terakhir ditutup, finishingnya selesai rumah. Jadi Islam itu seperti bangunan dia. Baik. Ustadz, waktu kita sudah tidak banyak lagi, mungkin saya kasih waktu Ustadz beberapa menit untuk bisa menutup acara kita, mungkin berbicara masalah pesan penutup bagaimana puasa tidak hanya sah secara syariat tapi juga berdampak bagi bumi dan sesama sesuai dengan topik kita. Silakan Ustadz. Baik ya, jadi para pendengar dimanapun berada, baik tadi yang di Tanjung Balai, di Asahan, di Siantar ya, dan dimanapun berada, intinya bahwa dalam pendekatan kajian sufistik, kalau kita berangkat dari Siam menuju As-Saum, maka dalam kita merawat lingkungan ini paling tidak ada beberapa hal yang sangat penting kita bangun pada hari ini. Yang pertama adalah membangun konsep mahabbah, yaitu mencintai alam. Nah, maka dengan didikan Saum Ramadan ini, kita membangun kembali nilai-nilai cinta terhadap sesama manusia, peduli mereka yang telah menjadi korban bencana alam, kita datang memberikan perhatian, apresiasi. Kemudian alam yang sudah rusak, ini saatnya kita bangkit dan kita kembali merawat bumi yang sudah menangis ini. Menanam sejuta pohon, sehingga alam ini akan memberikan manfaat pada kita. Itu yang disebut dengan ma'rifat. Mahabbah, yang kedua ma'rifat. Ma'rifat itu belajar dari alam semesta, karena alam juga sumber inspirasi ilmu pengetahuan. Dengan kita belajar tentang alam, sebenarnya kita akan semakin dekat menuju Tuhan. Yang ketiga, kita hindari, tumbuhkan sikap zuhud. Apa artinya? Tidak serakah terhadap alam. Jangan mengeksploitasi bumi ini berlebihan. Nanti akan mendatangkan banyak dampak negatif dalam kehidupan kita. Tapi silakan kita eksploitasi untuk kebaikan dan kemaslahatan tanpa menimbulkan akibat buruk bagi kehidupan masyarakat yang lain. Itu yang disebut dengan zuhud ya. Tidak tamak, tidak serakah dalam menjaga atau menggunakan kenikmatan di alam semesta ini. Dan terakhir adalah perlunya tadabbur alam. Nah, tadabbur. Apa arti tadabbur? Perlu kita bertamasya, menikmati keindahan alam. Nabi kan pada masa hidupnya pernah naik ke Jabal Nur, Gua Hira. Itu tahanus di tengah kesunyian, keheningan malam, bisa bermuhasabah. Dan kita pun ada saatnya perlu pergi melihat keindahan alam, bertasbih melihat indahnya yang Allah ciptakan. Ke Danau Toba, silakan kita lihat indahnya. Di sana kita merenung, memikirkan indahnya alam yang Allah ciptakan. Sehingga dengan tadabbur alam
akan menambah rasa cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Itulah hakikat saum tadi, terbangunnya nilai-nilai kasih sayang dan kemanusiaan dalam kehidupan ini. Rasa kebertuhanannya semakin tinggi sebanding dengan rasa kemanusiaannya yang juga semakin tinggi. Demikian Adinda Zaki yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ustadz, dan semoga apa yang kita sampaikan siang hari ini di Tausiah Badai Juhur, puasa dan kesederhanaan menjaga kelestarian alam, bisa memberikan sedikit masukan yang lebih baik dan menjaga ibadah puasa kita agar bisa menuju saum tadi Ustadz ya. Amin. Baik, kalau begitu kita juga mohon pamit undur diri. Terima kasih untuk beberapa stasiun radio yang sudah bergabung bersama kita. 97,9 Sirohuda, 101,2 Cek FM Pematang Siantar, 92,2 STB Tanjung Balai Asahan, 102,4 Pas FM Rantau Prapat. Terima kasih. Terima kasih juga untuk sponsor kita Butong Tea dan juga Teh Tobasari, didukung juga oleh LPS 1 Medan dan juga Universitas Terbuka Medan. Untuk kali ini produser acara ada Tegar Manatar, teknisi ada Tio, dan juga ada Flow Director Y, ada kru Sadam, ada kameramen juga Malvi, saya Zaki Yusuf, dan semua kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.